dan nama Tuhan ditinggikan, di mana ada kerajaan surga ditegakkan, maka senantiasa ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kerajaan surga ditegakkan, kerajaan iblis dihancurkan, nama Yesus yang ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya kalau kami masih boleh diberikan kesempatan lagi untuk ada di Kairosmu, di waktumu ya Tuhan. Untuk kami boleh lagi, semua umat boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya di waktumu ya Tuhan, untuk kami boleh, umatmu boleh mengalami zaman dan lawatanmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan hambamu di balik salibmu, hambamu hanya alatmu. Sampaikan isi hatimu bagi kami semua yang ada di program Suara Kuasa ini, yang menyaksikan program ini, dan dimanapun suara ini terdengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom. Selamat berjumpa lagi umat Tuhan yang ada di seputaran depan Konter Vivo, juga di depan Megamas, dimanapun suara ini terdengar, dan juga yang ada di program Suara Kuasa. Saudara, kami tetap melanjutkan misi penginjilan jalanan. Dan hari ini kami berada pada tahap 652. 652 kali kami turun ke jalan, ke KKR, ke jalanan, di semua di 7 titik pelayanan. Dan Tuhan membawa kami sejak dari masa pandemi tahun 2020, sejak pada waktu semua orang takut beribadah, gereja-gereja ditutup, gedung-gedung tidak bisa dipakai, maka Tuhan membawa kami turun ke jalan-jalan. Kami bawa alat musik seperti ini, tidak kumpul massa. Kami ada di pasar-pasar, pusat-pusat kota seperti ini. Kami ada di terminal-terminal, di tengah-tengah kampung. Dan juga Tuhan membawa kami di penjara-penjara dan seluruh sekolah SMA, SMP se-Sulawesi Utara. Saudara, misi kami Tuhan bawa adalah untuk menjemput bola. Menjemput bola itu maksudnya kami tidak menunggu lagi untuk hari Minggu nanti kita datang ke gereja. Karena belum tentu kita semua orang Kristen itu punya kesempatan untuk beribadah pada hari Minggu. Karena dengan kesibukan kita, kadang-kadang kita capek dan sehingga kita tidak bisa beribadah. Saudara tahu, kami Tuhan bawa ke jalanan seperti ini, namanya penginjilan jalanan. Berarti pelayanan penginjilannya di jalan-jalan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait itu dalam hal ini, contohnya kalau kami di pasar, kami berkoordinasi dengan PD Pasar. Kalau kami ada di tengah kampung, berkoordinasi dengan hukum tua atau lurah. Kalau kami ada di daerah-daerah tertentu, kami sudah berkoordinasi. Jadi artinya kami tidak asal turun ke jalan, tapi kami punya aturan, tahu aturan dan terus mengikuti aturan. Karena kita juga percaya bahwa Sulawesi Utara ini toleransi yang sangat kuat. Selama kami tidak menjelekkan denominasi yang lain, tidak menjelekkan agama yang lain, karena memang murni kami hanya menyampaikan kebenaran, berita sukacita yang membuat kita senantiasa, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, engkau akan diberikan kelegaan. Karena sesungguhnya Alkitab katakan, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara diberkati Tuhan, dunia sekarang ya sedang berada di bawah kuasa si jahat. Dunia sekarang senantiasa menuju pada kehancuran dan kebinasaan, di mana kita tidak pernah sadar, bahwa kita sedang terikat dengan kekuatan dunia ini, sehingga kekuatan dunia mempengaruhi kita, sehingga ada banyak umat Tuhan kehilangan status, kehilangan jati diri. Dan dunia yang kita hadapi sekarang sedang menuju pada kegoncangan yang luar biasa. Dan ini semua akan kita alami dan akan kita hadapi, sehingga ada banyak orang yang berbeban berat, ada banyak orang yang mengalami tekanan hidup, ekonomi morat-marit. Itu mengakibatkan ada banyak umat Tuhan hidup di lembah kekelaman. Belum masalah hubungan rumah tangga yang hari-hari ini banyak mengalami kehancuran. Tercatat saudara tahu, ada begitu banyak perceraian terjadi di mana-mana. Anak-anak muda hancur semua, terikat dengan narkoba, seks bebas dan pornografi. Semua ini adalah pola licik setan yang dia terapkan agar banyak umat Tuhan tidak lagi terhubung dengan surga, agar ada banyak umat Tuhan lagi jatuh dalam dosa. Saudara tahu, kami ada di jalan-jalan, bukan untuk menghakimi saudara, tapi mengingatkan kita semua supaya kita jangan lupa Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, supaya kita cari Tuhan.
kepada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab bilang 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan begini, kita harus tahu bahwa kita berasal dari kebenaran, kita berasal dari Allah, karena seluruh dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. Artinya begini, ada dua kerajaan yang sedang kita hadapi. Kerajaan yang pertama, kerajaan surga, di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada damai, di dalamnya ada sukacita. Kerajaan surga adalah bicara kuasa, itu yang senantiasa ada yang mempengaruhi kita. Kami ada di sini, ada di jalanan, berarti sedang mempengaruhi kita semua agar terhubung dengan kerajaan surga. Tetapi ada kerajaan yang lain yang senantiasa menyeret kita untuk menghadapi kehancuran dan kegagalan. Kerajaan itu bernama kerajaan iblis, kerajaan yang bergoncang. Dia hanya datang mempengaruhi kita semua agar kita kehilangan status, kehilangan jati diri, kehilangan tujuan. Karena itu 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari kebenaran, kita berasal dari Allah, karena seluruh dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. Umat Tuhan, dengarkan baik-baik. Jadi hari ini pesan surga buat kita, mari sadarlah, kita harus tahu siapa kita. Kita harus tahu siapa kita. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita harus tahu rumah tangga kita harus punya masa depan, punya kehidupan yang berbahagia. Anak muda, engkau harus tahu engkau punya masa depan yang luar biasa. Artinya begini, setan senantiasa sedang membuat kita tidak menyadari lagi arti hidup yang sesungguhnya. Setan berusaha membuat engkau kehilangan tujuan. Setan berusaha membuat kita kehilangan status. Dia berusaha membuat kita terputus hubungan dengan surga. Caranya adalah dia hanya mempengaruhi kita, mempengaruhi agar kita tidak bisa beribadah lagi. Terlalu sibuk dengan dunia ini, kita lupa beribadah, lupa membangun hubungan, lupa senantiasa bahwa hidup kita diatur oleh Tuhan. Hari ini pesan firman Tuhan bahwa kita harus diingatkan, disadarkan bahwa kita berasal dari Allah, kita berasal dari kebenaran, kita adalah warga surga. Warga surga berarti hidupmu dipelihara oleh surga, hidupmu dijaga oleh surga, hidupmu senantiasa ada dalam rancangan surga. Tetapi hari-hari ini ada begitu banyak orang mulai keluar dari kerajaan surga. Kerajaan dunia di bawah kuasa si jahat sedang menyeret umat Tuhan untuk kehilangan status, kehilangan jati diri, sehingga ada banyak orang hidup di lembah kekelaman, hidup dengan keadaan yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ada berita sukacita buat kita semua. Seluruh umat Tuhan, dimanapun suara ini terdengar, mungkin Anda sedang ada di lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bicara keadaan hidupmu yang tertekan karena ekonomi, keadaan rumah tanggamu yang hari-hari ini sedang mengalami menuju pada kehancuran. Ada muda, keadaanmu yang tidak punya tujuan lagi. Anak muda yang kehilangan pengharapan. Oleh karena mungkin barangkali sejak dari kecil Anda tidak bisa bersama-sama dengan orang tuamu sendiri, kalau orang tuamu sudah cerai. Ada banyak kegagalan yang terjadi, dan kita semua ada di lembah kekelaman. Perhatikan baik-baik saudara, hari ini mari kita diingatkan, disadarkan pada 1 Yohanes 5:19, kita harus sadar, kita harus tahu kita berasal dari kebenaran. Bagaimana kita bisa tahu kita berasal dari kebenaran? Bagaimana kita bisa tahu kita berasal dari Allah? Kita bisa tahu ketika kita mengerti kebenaran. Mengerti kebenaran itu artinya mengerti bahwa Yesus Tuhan kita datang kepada umatnya, mencari yang terhilang, mencari orang-orang yang di lembah kekelaman. Dia datang mencari dan membebaskan kita dari ikatan dosa. Dia datang menyelamatkan kita dan memberikan tujuan hidup. Karena itu yang pertama adalah menyadari dulu bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus Kristus yang berkuasa untuk mengampuni dosa kita, untuk membebaskan kita dengan cara kita hanya datang kepada Tuhan kita dengan masuk di pintu yang Tuhan bukakan. Pintu itu bernama pintu pertobatan.
Pintu pertobatan itu artinya engkau harus masuk lewat pintu yang pertama. Pintu yang pertama adalah menyadari dulu bahwa kehidupan kita sudah ada dosa yang menguasai kita semua. Tercatat di Alkitab ada dosa yang pertama, dosa Adam dan Hawa. Itu sudah menguasai manusia, dosa asal. Alkitab katakan sejak dari kandungan kita sudah dikandung oleh dosa. Dosa itu adalah dosa asal Adam dan Hawa, sudah menguasai manusia. Dosa yang kedua, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5. Alkitab katakan dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Tuhan balaskan sampai 3, 4, 10 keturunan. Dosa keturunan itu menguasai manusia. Dan dosa ketiga, Yakobus 1 ayat 14-15. Dosa itu datang dari keinginan. Ketika keinginan itu dibuai jadi dosa, ketika dosa sudah matang, akibatnya maut. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita sudah mengalami ikatan dosa seperti ini, dan tidak ada manusia yang bisa melepaskan diri dari ikatan dosa. Tetapi saya memberitahu kabar sukacita, dosa apapun yang kita alami yang sudah menguasai hidup kita, dengar, kita masih punya Yesus Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus mampu mengampuni dosa kita. Dengan darah Yesus mampu menebus dosa kita. Dengan darah Yesus mampu membenarkan kita. Kita cuma datang berbalik kepada Tuhan. Alkitab katakan 1 Yohanes 1:19 berkata, Tuhan kita adalah Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni dosamu jika engkau mengaku dosa. Hari-hari ini saudara, jangan sembunyikan dosa, jangan pelihara dosa, sembunyikan dosa, tetapi bukakan hatimu, datanglah pada Tuhan, datang pada pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Maka jika engkau mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni dosamu. Karena langkah yang pertama untuk Anda masuk ke dalam kerajaan surga adalah masuk pintu pertobatan. Pintu pertobatan itu langkah yang pertama, artinya menyadari kita butuh Tuhan, kita butuh pengampunan. Karena hanya dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Dengan darah yang tertumpah, dosamu diampuni. Umat Tuhan, jangan terikat dengan dosa. Jangan engkau terikat dengan dosa. Jangan diperbudak oleh dosa. Bebaskan dirimu, lepaskan dirimu. Datang pada Yesus. Dia berkuasa mengampuni dosa kita. Dia berkuasa mengampuni, membenarkan kita semua. Cuma engkau harus datang dan sadar. Sadar dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh bermain-main dengan manusia, kita boleh bersandiwara dengan manusia, tetapi tidak bisa bersandiwara dengan Tuhan kita. Dia Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya telanjang dan terbuka. Kami diingatkan senantiasa untuk umat Tuhan, hari-hari ini sadarlah, sadarlah, dan datanglah kepada Yesus. Dia Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa kita. Jadi langkah yang pertama untuk kita boleh mengerti, mengetahui kita berasal dari Allah, kita adalah warga surga, kita perlu menyadari dulu, perlu menyadari ada dosa yang mengikat kita. Dan mungkin Anda setelah menyaksikan program ini, Anda mungkin berkata, Pak Pendeta, mungkin dosaku tidak diampuni lagi karena aku sudah berbuat dosa, sudah berbuat dosa bertahun-tahun. Aku sudah tertuduh, sudah terintimidasi. Iblis menuduh saudara dan berkata, dosamu tidak diampuni, engkau sudah rusak, engkau sudah gagal. Dengar baik-baik, Yesus datang untuk datang mencari kehidupan saudara. Engkau yang terikat, yang tertekan, hari ini kita cuma datang berbalik kepada Tuhan. Temukan hidup kita, temukan bahwa kita masih punya Yesus yang berkuasa mengampuni dosa kita. Saudara tahu, pada waktu dosamu diampuni oleh Tuhan, berarti engkau akan punya tanda dari surga. Engkau akan punya tanda milik surga. Itulah 1 Yohanes 5:9 berkata, kita harus tahu kita berasal dari kebenaran. Jadi umat Tuhan, mari sadarlah, ketahuilah, kita ini umat Tuhan, kepunyaannya. Cuma kita tidak disadarkan lagi. Iblis itu membuat kita tidak sadar, sehingga kita hari-hari ini senantiasa selalu memiliki selubung yang menutupi. Selubung itu membuat kita tidak mengerti perkara surgawi. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kami semua orang-orang yang tidak berarti dulunya. Kami orang-orang yang tidak punya tujuan dulunya. Kami adalah orang-orang yang rusak dulunya. Tetapi Tuhan mengubah hidup kami. Karena itu apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang kami dapatkan, itu yang kami bagikan, agar kita semua
yang belum mengerti, belum tahu, yang masih tertutup, yang masih tertingkat, kita bisa mengalami kelepasan dan kebebasan. Dan itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita menyadari bahwa hidup kita masih punya tujuan, kita masih punya pengharapan. Pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Umat Tuhan bangkit, saudara. Jangan hidup di lembaga kelaman, jangan hidup di lembaga kelaman, jangan hidup dalam tekanan, tetapi bangkit, berserah kepada Yesus Tuhan. Dia terlalu sanggup untuk memberikan kau jawaban, dia terlalu sanggup memberikan kau kepastian. Asalkan kita cuma diingatkan, sadar saudara, sadar, artinya mari kita menanggalkan beban-beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Alkitab katakan, tanggalkan beban-beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlombalah, fokuslah hidupmu kepada tujuan, pada satu tujuan, yaitu keselamatan jiwa. Dan itulah yang menjadi harga yang besar, yang menjadi berkat yang besar, harta yang tak ternilai bagi kita, yaitu ketika engkau menemukan statusmu, menemukan tujuan hidupmu, engkau menemukan tiket keselamatan hidup kekal untuk selama-lamanya. Ada banyak orang berkata begini, Pak Pendeta, kalau mau menginjil, pergilah ke orang-orang, pergilah ke tempat-tempat yang belum Kristen. Kalau mau menginjil, pergilah kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Saudara, saya mau beritahu, kekristenan itu bukan bicara punya golongan A, punya golongan B. Kekristenan bukan bicara sudah punya jabatan di gereja. Kekristenan bukan bicara engkau sudah pakai baju, sudah pakai kalung salib. Kekristenan itu bukan berbicara engkau sudah memiliki KTP Kristen A, Kristen B, atau golongan A, golongan B. Tetapi kekristenan bicara satu hubungan yang terkoneksi. Kekristenan bicara kehidupan yang mengalami tentang Tuhan itu hidup, dan dia hidup dalam hidup kita. Kekristenan itu bicara satu hubungan yang terhubung di surga, di mana kita memiliki kehidupan, di mana punya hati yang baru, pikiran yang baru dari surga, sehingga kita memiliki namanya kehidupan yang punya banyak perkara-perkara surgawi. Dengan Tuhan memberikan kita hikmatnya untuk kita mengerti dan memahami perkara surgawi. Engkau telah jadi warga surga, dan kalau engkau warga surga, kerajaan surga bukan bicara perkataan tapi kuasa. Artinya begini, pengikut Kristus berarti engkau harus memiliki kuasa, kebenaran, kedamaian, sukacita, dan itulah yang harus kita jaga, itulah yang harus kita pelihara, membuat engkau betul-betul nyata. Berbeda itu begini, saudara, ada perbedaan-perbedaan. Orang-orang yang di dalam Yesus itu, yang betul-betul mengalami, merasakan bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Dan orang-orang yang biasa itu adalah hubungannya tidak terkoneksi, kekristenan tapi tidak mengalami, tidak merasakan namanya kuasa daripada kasih Tuhan, tidak merasakan kedahsyatan kuasa Tuhan. Jadi kita diingatkan bahwa sadarlah bahwa kita percaya pada Yesus, kita menjadi orang Kristen bukan biasa-biasa, tetapi kekristenan yang hidup dalam kuasa kerajaan. Itu yang harus kita miliki. Pada tahap 652 ini, kami ada di pusat kota Manado, di depan depan Megamas. Dimanapun saudara itu dengar, saudara, dengan ayat pembukaan 1 Yohanes pasal 5:19, kita harus tahu kita berasal dari kebenaran. Kita harus tahu kita berasal dari Allah, karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya kita diingatkan bahwa mari selalu menjaga, selalu menyadari bahwa kita orang Kristen bukan Kristen-Kristenan, tapi jadilah Kristen yang terhubung dengan surga. Jadilah pengikut Kristus yang memiliki kekuatan hidup penuh damai, penuh sukacita. Ada kuasa yang kita miliki, sehingga Alkitab berkata, engkau melangkah, engkau bisa terbaca, dapat dibaca. Betul-betul kita anak-anak Tuhan yang berjalan dalam otoritas ilahi. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Saudara tahu kenapa? Karena dunia ini sedang berada pada kuasa si jahat. Apa yang si jahat kerjakan, apa yang iblis lakukan di hari-hari ini? Dengar,
Yang iblis lakukan hari-hari ini adalah dia hanya membuat kita terputus hubungan dengan surga. Iblis hanya membuat kita kehilangan namanya status. Dia membuat kita kehilangan damai. Dia membuat strategi agar kita terjebak. Dia memiliki strategi untuk membuat kita banyak selubung yang menutupi kita. Selubung-selubung itu membuat kita tidak mengerti perkara surgawi. Dia hanya membuat kita tidak mengerti yang namanya kebenaran. Dia membuat kita tidak mengerti namanya kehidupan kekal. Iblis hanya membuat kita memiliki selubung yang menutupi sehingga kita menjadi umat Tuhan yang setiap hari tinggal di bumi betul-betul hidup dalam kekacauan dan kegoncangan. Tetapi Yesus datang kepada kita semua mengingatkan kita bahwa sesungguhnya anak-anak Tuhan, mari sadarlah, kita masih punya Tuhan yang berkuasa, yang mampu memberi jawaban bagi kita semua. Dan jangan berkata, aku tidak mampu lagi, suamiku tidak mungkin bertobat, istriku tidak mungkin bertobat, anak-anakku apalagi tidak mungkin datang pada Tuhan. Saudara tahu, Tuhan ajarkan kita, mari miliki pikiran-pikiran ilahi, pikiran-pikiran positif. Pikirkan perkara surgawi, pikirkan hal-hal kebesaran Tuhan, pikirkan kedahsyatannya, pikirkan keajaiban Yesus Tuhan. Karena apa yang kau pikirkan, itu yang akan kau alami. Apa yang kau imani, itu yang terjadi. Tetapi apa yang kau khawatirkan, itu yang menimpamu. Apa yang kau takutkan, itu yang akan menimpa saudara. Hari ini firman Tuhan disampaikan, mari miliki pikiran ilahi. Pikirkan hal-hal yang besar. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia terlalu mampu memberi kemenangan buat kita, terlalu sanggup menyembuhkan sakitmu, terlalu sanggup mengangkat hidupmu, derajat hidupmu. Anak muda, generasi muda, mari pikirkan ada masa depan yang Tuhan berikan buat kita. Mari pikirkan kita punya tujuan hidup. Karena kenapa? Karena hari terakhir iblis sedang mengikat banyak anak muda, generasi muda, untuk terjebak dalam dosa. Dosa yang mengikat anak muda adalah mereka disadarkan bahwa ada banyak dari mereka luka-luka batin karena orang tua, sehingga mereka mulai cari jawaban di tempat lain. Ada banyak anak muda terikat dengan narkoba seks bebas, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saudara tahu, Tuhan inginkan generasi muda untuk bangkit dan sadar, engkau masih punya Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Ada banyak rumah-rumah tangga sedang mengalami kehancuran. Kenapa? Karena tipu daya setan menyerang umat Tuhan. Terjadi perzinahan di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana. Karena kenapa? Karena ini jeratan iblis membuat kita senantiasa terikat dengan dosa ini. Saudara tahu, obatnya adalah hanya sadar datang pada Yesus. Dia Tuhan yang mampu untuk mengampuni dosa kita. Dia Tuhan yang mampu untuk membebaskan kita. Kita cuma datang kepada Yesus Tuhan. Hari ini saudara, ada pesan surga buat kita. Marilah kita harus mengerti, harus menyadari, kita masih punya Tuhan. Kita berasal dari kebenaran. Orang-orang yang tadi dibenarkan oleh Yesus, berarti mereka punya tanda dari surga. Tanda atau meterai itu menjadi kekuatan kita. Hari ini saudara, mari lepaskan beban-beban, tanggalkan selubung-selubung, lepaskan beban-beban, lepaskan dosa-dosa saudara. Datanglah pada kehidupan. Ada keselamatan dalam Yesus, ada hidup kekal dalam Yesus, ada damai, ada sukacita, ada ketenangan jiwa. Itu hanya kita dapatkan ketika engkau terkoneksi dengan surga di dalam karya kasih karunia anugerah Tuhan, lewat kesadaran kita, pertobatan kita, lewat kita mau berbalik kepada Tuhan, dan kita boleh mengalami kelegaan. Karena tidak mungkin ada kelegaan, karena tidak mungkin ada pemulihan, tidak mungkin ada kesembuhan kalau kita tidak menyadari ada dosa yang mengikat. Kita harus melepaskan, kita harus menyadari, dan datanglah pada sumber kehidupan itu. Yesus Kristus adalah Tuhan, berkuasa di bumi dan di surga, sanggup melepaskan kita, sanggup membebaskan kita. Dia Tuhan raja kita, Dia Tuhan Maha Besar. Datang kepada kita semua dan memberitahukan tahun pembebasan, tahun rahmat. Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, memberitahukan tahun kebesarannya untuk kita boleh diselamatkan, kita boleh dibebaskan. Kita perlu sadar hari ini, kita masih punya Tuhan yang berkuasa membebaskan, menyelamatkan kita. Katakan haleluya. Umat Tuhan,
biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita semua supaya jangan jauh dengan Tuhan, supaya takut akan Tuhan, andalkan Tuhan, sebab Dia segala-galanya buat kita. Sadarlah, tanpa Yesus kita tidak bisa hidup. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sadarlah, kita membutuhkan Tuhan. Usahamu membutuhkan Tuhan, rumah tanggamu membutuhkan Yesus, penyakit persoalanmu membutuhkan jawaban. Yesus adalah jawaban. Dialah kekuatan kita, dialah kehidupan kita, dialah kehidupan kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan ini biar membebaskan kita, melepaskan kita. Bahwa kita harus tahu kita berasal dari Allah. Kita harus tahu kita berasal dari kebenaran. Mari miliki status yang benar. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.